Sebelum menonton video ini, silakan like and subscribe channel YouTube saya, yaitu dari Dinan Haris, supaya saya bersemangat untuk membuat konten ke depannya. Terima kasih. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar laut bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah C1-C4 dengan metana sebagai komponen utama. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, 2H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Setiap fraksi hasil pemisahan minyak bumi diperlukan khusus sesuai sifat fisika dan sifat kimianya. Agar menjadi produk-produk bermanfaat, pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara 1. Distilasi, 2. Cracking, 3. Reforming, 4. Alkilasi dan polimerisasi, 5. Treating. Berikut ini penjelasan singkat proses pengolahan minyak bumi. 1. Distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. 2. Cracking. Cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. 3. Reforming. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang. 4. Alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar. 5. Treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Perbedaan pertama, pertalite dan premium. Nilai okta, research octane number atau yang biasa disebut RON merupakan kekuatan tekanan atau kompresi bahan bakar terhadap mesin, maka semakin tinggi nilai oktannya semakin baik dampak untuk kinerja mesin. Selain itu, residu dari pembakaran mesin pun sedikit. 1. Premium memiliki 88 nilai oktan. Pertama 92, pertalite 90. Warna cairan. Bahan bakar pun dapat dilihat perbedaan dari warna cairan dan memiliki dampak tersendiri bagi mesin. Bahan bakar yang tidak menggunakan zat berwarna tambahan seperti pertamax akan memberikan dampak pembakaran yang sempurna pada mesin. Premium. 1. Premium berwarna kuning cerah
bahannya berasal dari zat berwarna tambahan. Pertamax berwarna biru kehijauan, Pertalite berwarna hijau terang. Bahan bakar fosil seperti bensin dan gas api juga merupakan senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kendaraan bermotor, rumah tangga, dan industri. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan antara lain adalah: 1. Timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan dan menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernapasan mulai dari radang, asma hingga kanker dan kematian. 2. Terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi karena nitrogen oksida dan sulfur dioksida dari pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. 3. Terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida dan yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan dan bencana alam.